kita pada Jumat 11 Februari 2022. Jadi sudah hampir ini ya, udah hampir 2024 menjelang udah kira-kira sudah 2 tahun ini PMM dirilis. Jadi Kemendikbudristek telah meluncurkannya. Apa yang dikatakan Mas Menteri, guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Jadi Kemendikbudristek telah meluncurkannya. Ini sedikit capaian dari PMM bersama dengan lebih kurang 2 juta pendidik lainnya di tahun 2022 ya Bapak Ibu. Jadi lebih kurang 2 juta para Indonesia telah menggunakan PMM. Kelas balik dari perjalanan PMM dari awal dirilis. Dan sekarang di tahun 2023 itu lebih dari 717.000 jumlah bukti karya yang telah diunggah di PMM. Lebih dari 2,5 juta jumlah pendidik yang telah menyelesaikan topik pelatihan mandiri. Saya yakin Bapak Ibu di sini juga telah menyelesaikan topik-topik pelatihan mandirinya dan juga telah membagikan praktik baiknya di bukti karya. Lebih dari 1 juta jumlah perangkat ajar yang telah diunduh oleh pengguna. Jadi PMM telah menyediakan perangkat ajar yang kita tahu ya Bapak Ibu, ini akhir-akhir ini saya rajin karena ini kan semester awal, jadi saya coba mengulik-ngulik di perangkat ajar, itu banyak modul-modul terbaru yang memang telah dilulus kurasi oleh Dirjen GTK. Dirjen GTK saya lihat itu ada ini beberapa modul yang sudah lulus kurasi, jadi bisa kita manfaatkan untuk penggunaan di sekolah kita masing-masing. Ini data ini didapat pada 20 November 2023. Jadi untuk saat ini PMM sudah digunakan lebih dari 3,4 juta. Sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Untuk PMM mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya, bisa kita gunakan di Gawai juga, di situs webnya juga. Ya, jadi kalau untuk PMM bisa menggunakan akun Belajar ID dan juga bisa untuk Kemenak bisa menggunakan akun madrasah kemenak.go.id. Ini apakah dengan akun lain bisa menggunakan PMM? Bisa, ya. Selain akun Belajar ID dan akun Kemenak itu bisa menggunakan PMM. Tapi terbatas ya, tidak keseluruhannya bisa diakses. Untuk mengakses keseluruhannya kita harus menggunakan akun Belajar ID. Ini halaman dan menu pada platform Merdeka Mengajar. Tampilannya sudah baru ya Bapak Ibu. Sekarang sudah baru tampilannya. Ini halaman utamanya yang baru, ada halaman beranda, ada halaman pencarian, ada halaman info terkini, dan ada halaman akun. Ini tampilan terbaru PMM. Ini ada salah satu testimoni dari Bapak Safrizat. Fitur ini sangat membantu sekali. Saya senang rasanya dengan adanya fitur pencarian. Nah, langsung di beranda PMM. Inovasi ini benar-benar membuat hidup lebih mudah bagi para pendidik. Kita tidak lagi menyusuri berbagai menu, sumber daya atau inspirasi, tapi kita bisa menggunakan ini Bapak Ibu ya, yang pencarian, halaman pencarian di sini kita bisa di sini dengan mudah, halaman depan langsung di aplikasi PMM. Ini Bapak Ibu yang halaman fitur terbarunya bisa kita lihat. Pertama beranda, halaman paling depan berisi menu-menu utama PMM. Diri, aktivitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, bagian mengajarnya ada CPATP, perangkat ajar, asesmen, kelas, inspirasi, video inspirasi, bukti karya, dan ide praktik. Ini ini beberapanya, dan bisa lagi ditambah jika Bapak Ibu mengikuti pelatihan dari kementerian, maka di situ akan muncul di bagian di salah satu di situ di pengembangan dirinya LMS. Jadi Bapak Ibu bisa lihat
Mungkin ada pelatihan penelaah anak senjata, diklat transisi PAUD, itu nanti ada LMS di bagian pengembangan diri. Berikutnya pencarian, eksplorasi topik lebih mudah untuk menemukan bahan pembelajaran yang ingin dicari. Pengen jadi apa di sini? Modul ajar, modul project, atau inspirasi lainnya. Bisa di bagian pencarian. Terus yang info terkini, ini berisikan kegiatan, kebijakan, hingga informasi penting lain, khususnya ini ada seleksi seperti kemarin ada seleksi penelaah aksi nyata, ada pelatihan literasi. Jadi boleh dicek sekali-sekali Bapak Ibu yang rajin ini untuk pengembangan diri bisa dilihat di sini. Jadi kita nggak ketinggalan gitu. Selanjutnya akun. Nah, di halaman akun ini halaman profil dan pusat bantuan serta digunakan untuk melihat versi PMM terbaru. Di sini versi terbaru ya Bapak Ibu, bisa dilihat di sini versinya. Ini bukan versi terbaru. Versi terbarunya nanti kita lihat. Baik Bapak Ibu, sedikit di pusat bantuan Bapak Ibu bisa menggunakan bila terjadi kendala teknis pada aplikasi Bapak Ibu, misalnya di saat mengerjakan pelatihan mandiri itu ada modul yang tidak bisa dibuka, ataupun yang kemarin yang heboh terjadi itu akunnya berubah, akun PMM-nya berubah ya, bukan akun yang biasa digunakan, email belajarnya itu. Jadi itu bisa Bapak Ibu laporkan di pusat bantuan. Insya Allah admin-adminnya sangat bersahabat ya, dan di respon saya sangat sering menggunakan ini untuk pusat bantuan. Baik, kita klik sedikit menu-menu platform Merdeka Mengajar. Yang pertama ada banner utama. Ini informasi terbaru yang disediakan pada pengguna PMM. Jadi kalau yang bagian atas ini itu banyak tuh informasi-informasi yang terupdate. Terkadang malahan kalau untuk komunitas, kemarin ada komunitas yang diapresiasi di sini ya. Komunitas terbaik, komunitas terfavorit. Jadi kalau Bapak Ibu penggerak komunitas yang komunitas tampil di sini, ayo bergerak, lakukan kegiatan-kegiatan yang terbaca oleh PMM. Terus rekomendasi jempolan. Nah, di sini ada rekomendasi ya. Waktu 2 menit. Iya. Ini rekomendasi jempolan. Ini bisa ditemukan artikel, video, ataupun ini ya yang sudah dikurasi tentunya Bapak Ibu. Yang selanjutnya ini ada tentang kurikulum Merdeka. Di sini bisa Bapak Ibu belajar untuk mencari tentang kurikulum Merdeka, video inspirasi, bukti karya, ide praktik. Terus di pelatihan mandiri ini sudah sering kita gunakan ya Bapak Ibu, komunitas. Nah, yang terbaru ini seleksi kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu yang sudah bisa memenuhi syarat bisa nanti kalau sudah ada pembukaan seleksi kepala bisa dilihat di sini. Ini yang paling ini refleksi kompetensi Bapak Ibu. Untuk refleksi kompetensi sedikit informasi. Refleksi kompetensi bagi pegawai negeri itu untuk segera mengisi, paling lambat itu 31 Januari sudah selesai mengisi refleksi kompetensi ya untuk Bapak Ibu yang berstatus PNS. Perangkat ajar, asesmen, dan kelas juga. Baik Bapak Ibu, ini untuk versi terbaru silakan diupdate di gawainya. Untuk versi terbaru yaitu PMM di versi 1.47.1. Ini versi terbarunya, silakan diupdate supaya fitur-fitur terbarunya muncul di gawai Bapak Ibu masing-masing. Ini sedikit halaman profil guru. Kalau dulu halaman profil guru kita hanya bisa melihat data dan sertifikat pelatihan mandiri kita. Dan sekarang sudah muncul lagi sertifikat-sertifikat yang kita ikuti pelatihannya mulai dari zaman COVID dulu. Itu ada di sini, bisa dilihat di bagian profil. Ini yang tadi Bapak Ibu 3 fungsi dari PMM. Yang pertama fungsi mengajar, yang ini pengembangan diri, fungsi belajar, dan fungsi berkarya. Jadi untuk materi ini nanti akan dilanjutkan oleh pada pertemuan yang hari kedua untuk menjelaskan fitur fungsi mengajar, fungsi belajar, dan fungsi berkarya. Terima kasih Bapak Ibu dengan waktu yang singkat ini untuk mengulik kembali fitur-fitur yang ada di PMM. Dan kurang saya
maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nanti Terima sesat. kasih Ibu Anizarita. Selanjutnya langsung saja pemaparan materi kedua dari narasumber kedua. Saya perkenalkan dulu. Narasumber kita yang kedua itu Ibu Vivi Hajar Asyifa, SPDGR, dari SD Negeri Mustika Jaya 2, guru penggerak Angkatan 5, Bekasi. Jauh ini ya Bapak Ibu. Pakai pantun ya Ibu Vivi, selama 10 menit aja ya Bu Vivi ya. Malam minggu nonton konser Bon Jovi, beli tiket kelas berdiri. Kepada yang terhormat Ibu Vivi, dipersilakan memaparkan materi. Oke, dipersilakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada malam hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru hebat yang masih semangat untuk mengikuti webinar walaupun sudah malam ya Ibu ya. Pada yang terhormat Bapak Kabid Provinsi Riau atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak Kabid TK Provinsi Riau atau yang mewakili, kemudian kepada PJ Komunitas Bapak Dedi, kepada Pak Rudi juga ya sebagai co-host, kemudian kepada Ibu Moderator dan Ibu Narasumber Ibu Anita Zarita, serta Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di webinar pada malam hari ini. Sebelum mulai boleh saya izin berpantun ya Ibu? di WA, merah. Oke, kue lapis enak makan, baru dibeli kita bayar. Punya komunitas jangan disia-siakan, pergunakanlah untuk belajar. Iya, jadi kita di sini insya Allah sudah punya komunitas semua. Ayo kita manfaatkan komunitas yang ada untuk belajar. Bapak Ibu, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang materi fasilitasi. Izin share screen ya Bu. A sama dengan B. Akan Bu. Sama dengan Ya. Baik Ibu, apa sudah nampak? Sudah Ibu? Bu, sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang fasilitasi dalam komunitas belajar. Sempat diskusi saja. Karena ketika Ibu Bapak mengikuti kegiatan hanya mendengar barangkali ngantuk, sudah malam dan bosan. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi bersama. Kita saling bercurah pendapat saja ya Bapak Ibu. Oke, sebelumnya saya terima kasih tadi Ibu Jayanti, Bu narasumber sudah menyampaikan tentang profil saya. Ya, ini adalah profil saya. Saya guru penggerak Angkatan 5 dan sekarang bersama Pak Rudi dan rekan-rekan lain sebagai anggota Bergema Nusantara. Bapak Ibu pasti sudah mengenal yang dimaksud dengan komunitas belajar dan pasti Bapak Ibu sudah bergabung dalam komunitas belajar, walaupun komunitas belajar itu tidak mesti yang ada dalam platform Merdeka Mengajar. Namun dalam platform Merdeka Mengajar, komunitas belajar itu menjadi sesuatu yang lebih bisa bergerak dan yang tadinya kita tidak mengenal guru di daerah lain seperti sekarang ini kita bisa saling berkenalan. Contohnya kita mengadakan webinar saat ini berkolaborasi saya dengan Provinsi Riau dan saya bisa berkolaborasi dengan guru-guru hebat dari Riau walaupun tidak atau belum pernah bertatap muka tapi bisa bertatap maya.
Jadi komunitas belajar di sini adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Nah, jadi tujuannya jelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran salah satunya nanti dengan teknik fasilitasi ini ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya meminta Bapak Ibu boleh menulis di kolom chat apakah Bapak Ibu sudah mengikuti sebuah komunitas. Nah, pasti sudah dong. Nah, sekarang minta tolong di kolom chat Bapak Ibu tuliskan ya apa saja komunitas yang Bapak ikuti. Boleh lebih dari satu. Biasanya guru itu kreatif, jadi punya banyak link begitu ya Bapak Ibu. Boleh saya tunggu di kolom chat, kita diskusi bersama Bapak Ibu. Iya, oke, pasti sudah ini ya. Oke. Ada yang punya komunitas namanya barangkali tahu Bapak Ibu? Misalnya saya di komunitas Mustika Kota Bekasi. Ya, baik. Oh, ada Binsus bergerak. Ya, ini dari Ibu Nolilita. Ya. Alhamdulillah Ibu Nolilita sudah di komunitas Binsus bergerak. Ada Ibu Neni juga komunitas guru penggerak Provinsi Guru Provinsi Riau ya, Kabupaten Rokan Hilir. Ada Bu Desnita komunitas Kerabat Kampar. Ada Bu Susi komunitas Mawar Maju Bersama. Panan Tetar, wah luar biasa ini namanya keren-keren ya. Nah, ada komunitas SDN 008 Kunci. Oke, ada Ibu Sumarni komunitas Cerdas SMP 46. Komunitas Guru Penggerak Provinsi Riau dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita pasti guru-guru sekarang sudah punya komunitas masing-masing karena memang komunitas ini sangat penting untuk pengembangan diri kita. Kita lanjutkan ke materi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk memberikan informasi atas apa yang sudah Bapak Ibu ikuti ya. Nah, jadi tujuan sesi ini adalah memahami dan mampu menerapkan kemampuan memfasilitasi. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki komunitas, bisa jadi penggerak komunitas atau anggota komunitas, ini salah satunya agar bisa memiliki kemampuan memfasilitasi. Nah, saya ingin juga mendengar curah pendapat dari Bapak Ibu. Apa sih itu fasilitasi? Boleh Bapak Ibu tulis di kolom chat atau ada yang mau open mic bisa saling berbagi. Barangkali ada yang ingin berpendapat tentang apa itu fasilitasi. Oh ya, baik, tadi masih ada Bapak Mas Paron, dan lain-lain. Ya, Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu fasilitasi? Kalau di dalam PMM di topik itu ada guru sebagai fasilitator pembelajaran. Apa kaitannya fasilitasi dengan komunitas belajar? Nah, ini adalah yang akan kita bahas ini. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata fasilitasi. Boleh kita berbagi, saling berbagi Bapak Ibu. Boleh open mic, raise hand siapa yang ingin berbagi atau boleh berpendapat di kolom chat. Iya, apa tentang fasilitasi? Oke, ada Ibu Hafiza mempermudah sesuatu dalam mencapai tujuan. Ibu Susi juga proses mempermudah untuk mencapai tujuan. Ibu Noli kegiatan menjelaskan pemahaman, tindakan, dan Ibu Sudarsi kegiatan yang dapat mencapai tujuan. Jadi ini banyak yang berpendapat intinya agar mempermudah dalam mencapai tujuan ya. Kemudian ada Ibu Neti juga, seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama.
dan membantu mereka membuat rencana. Oke, terima kasih yang sudah berbagi. Kita lanjutkan. Nah, iya, ini ya tadi pendapat dari Bapak Ibu itu luar biasa ya. Jadi definisi dari fasilitasi itu adalah fasilitasi berasal dari bahasa Latin yaitu facilis yang artinya sederhana atau mudah. Nah, jadi bisa diartikan fasilitasi merupakan suatu ilmu dan keterampilan untuk memudahkan proses mencapai tujuan sebuah kelompok. Orang yang memfasilitasi disebut dengan fasilitator. Tadi tepat sekali pendapat dari Bapak Ibu bahwa fasilitasi ini adalah ilmu atau keterampilan untuk memudahkan proses pencapaian tujuan dalam sebuah kelompok. Nah, maksud dari sini untuk materi ini berarti dalam komunitas belajar. Nah, sekarang apa peran fasilitator? Peran fasilitator ini dalam sebuah komunitas agar komunitas itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini Bu, izin ya. bertanya. Oh, boleh. Ya, silakan. Ini hanya sedikit aja supaya kita dalam bahasa mungkin. Baik. Beda sebuah dengan kelompok seperti apa, Bu? Karena kita ini kan di dalamnya adalah orang-orang gitu ya. Jadi menurut saya, maaf nih, kurang tepat kalau dalam sebuah kelompok gitu ya. Mungkin akan tepatnya dalam suatu kelompok. Benar nggak begitu ya kawan-kawan? Kadang-kadang kita rancu, kayaknya simpel gitu kan. Bukankah kita belajar dari hal-hal terkecil gitu ya? Karena ini kan juga akan menjadi satu pembiasaan di mana kita terbiasa dengan salah gitu ya, dengan keliru gitu, Bu. Pipi mohon maaf gitu kan. Oke, baik Terima Ibu. kasih, itu aja sih. Ya, baik Ibu Hafiza, terima kasih. Jadi tadi di definisi tentang fasilitasi ini bahwa sebuah kelompok atau satu kelompok begitu Ibu ya, sebenarnya sama karena satu kelompok dengan sebuah kelompok berarti satu kelompok itu sendiri begitu Ibu yang dimaksudkan di sini. Mungkin itu seperti sinonim ya Bu ya, satu dengan sebuah begitu. Gitu Bu Hafiza ya. Ya mungkin begitu Bu. Ini yang tepatnya orang bahasa Indonesia lah ya. Karena kadang-kadang kita Mohon maaf sebelumnya Ibu Hafiza, Ibu Vivi. Ya Ibu. Iya lanjut lagi Bu, lanjut aja. Dilanjutkan dulu Ibu Vivi, nanti ada termin pertanyaan tersendiri. Oke, baik Ibu. Kita lanjutkan ya Bu ya. Mohon maaf ya Ibu Hafiza. Iya. Silakan Ibu Vivi. Baik. Sebuah ini tadi peran fasilitator itu ada 3, yaitu sebagai arsitek. Maksudnya apa di sini? Yang pertama merancang perencanaan, yang kedua mengobservasi kebutuhan, dan yang ketiga merencanakan tujuan dan menentukan luaran. Luaran itu maksudnya hasilnya. Jadi perannya ini sebagai arsitek yang merancang seperti itu. Dan yang kedua, fasilitator ini adalah sebagai pemandu, yaitu menunjukkan sikap percaya diri, bersikap netral dalam hal menghadapi perbedaan, mengapresiasi peserta, dan menciptakan situasi yang positif. Selain itu juga fasilitator berperan sebagai pilot, yaitu memastikan kesiapan peralatan, ruangan, termasuk peserta. Kemudian yang kedua menginformasikan agenda, tujuan dan luaran. Dan ketiga mengetahui harapan dan kekhawatiran dari peserta. Jadi dari peran fasilitator ini bertujuan agar komunitas ini bisa berjalan dengan baik atau mencapai tujuan. Nah, apa sih tujuan dari fasilitasi ini? Kita lihat. Yang pertama yaitu menghasilkan keputusan kolektif. Fasilitasi mengajak untuk memiliki pemahaman bersama yang lebih baik dan menyelaraskan pandangan satu sama lain, sehingga keputusan kolektif dapat dihasilkan. Maksudnya di sini kolektif itu keputusan bersama.
Kemudian menggali ide dan kreativitas, yaitu fasilitasi dapat merangsang ide dan memantik kreativitas untuk memperkaya insight atau insting setiap peserta. Kemudian yang ketiga yaitu memecahkan permasalahan, yaitu fasilitasi memungkinkan solusi terbaik muncul dan diharapkan menjadi solusi bersama. Mohon maaf ini ada salah ketik. Dan diharapkan menjadi solusi bersama. Seorang fasilitator harus memiliki kompetensi atau kemampuan dasar dalam memfasilitasi, yaitu ada 4. Yang pertama merancang alur proses. Ini adalah kemampuan merancang alur proses fasilitasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi peserta. Jadi harus tahu siapa peserta di dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, memantik partisipasi. Itu kemampuan menciptakan ragam aktivitas yang dapat memantik peserta untuk terlibat aktif dalam menyadari bahwa setiap peserta memiliki pengetahuan. Nah, seperti pada saat ini, pasti Bapak dan Ibu guru di sini sudah memiliki pengetahuan yang kaya. Sudah banyak ilmu dan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Kemudian menciptakan interaksi, yaitu kemampuan membangun komunikasi hangat antar peserta sehingga setiap orang dapat saling terhubung dengan pikiran terbuka dan positif. Kemudian menjanjikan visualisasi, memanfaatkan perangkat-perangkat pendukung yang dapat membantu tervisualisasikannya hal-hal penting dalam diskusi untuk kemudahan peserta. Kemampuan dasar fasilitasi ini yaitu melakukan observasi, yaitu sebelum proses fasilitasi dimulai, perlu mengenal terlebih dahulu profil dan kondisi peserta untuk menyesuaikan pendekatan selama fasilitasi. Misalnya Bapak Ibu dalam komunitas belajar guru SD, maka kita mengenal terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh guru SD. Kemudian menyusun pertanyaan. Ini juga membutuhkan seni khusus. Biasanya kita seorang fasilitator harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik agar para peserta itu terbuka atau mau untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Kemudian mencatat poin-poin penting. Nah, peserta mempunyai kecerdasan untuk bercerita banyak, sehingga perlu kepekaan untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan. Kemudian merunutkan atau biar urut begitu ya. Dalam proses fasilitasi sering menemui hal-hal kompleks saat diskusi. Maka perlu dirunutkan hal-hal paling kompleks sampai yang paling sederhana. Dan kemudian terakhir yaitu fasilitator harus bisa menyimpulkan apa yang disampaikan dan disepakati perlu dikunci dalam bentuk simpulan. Sehingga mempertegas apa yang diharapkan menjadi pemahaman bersama. Nah, iya, yang perlu diingat untuk proses fasilitasi dengan peserta orang dewasa seperti saat ini ya Bapak Ibu, maka pendekatan yang tepat yaitu dengan pendekatan andragogi atau pendekatan orang dewasa. Karena orang dewasa itu memiliki pribadi yang mandiri, punya banyak pengalaman, menentukan apa yang menjadi kehendaknya, serta berorientasi pada tantangan dan penyelesaian. Nah, Bapak Ibu, jadi seorang fasilitator itu hanya memfasilitasi saja, tidak yang lebih banyak berbicara itu adalah para pesertanya. Fasilitator hanya 20% saja, ya walaupun bukan nilai yang mutlak ya. Kemudian peserta itu berarti berbicaranya 80, kebalikan dari seorang fasilitator. Kita tugasnya adalah mendengar, terus mengurutkan, menyambungkan, dan seperti itu. Itu adalah fasilitator. Nah, Bapak Ibu, sampai ini materi ini, ayo boleh open mic, kita berbagi praktik baik ketika fasilitasi. Barangkali Bapak dan Ibu punya pengalaman dalam melakukan fasilitasi. Bisa melakukan fasilitasi di komunitas belajar dalam sekolah, di luar sekolah, atau fasilitasi
bersama murid-muridnya. Mohon maaf Ibu Vivi, Ya Ibu. waktu. Oh, waktunya sudah habis. Baik. Boleh nanti berbagi praktik baiknya bisa dalam diskusi begitu ya Ibu ya. Oke, karena waktu udah habis kita selesaikan saja dulu. Oke. Nah, nanti kita lanjutkan karena ini kebetulan waktunya sangat terbatas. Kita nanti bisa diskusi kembali Bapak Ibu. Oke, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada kekurangan, mohon dimaafkan ya. Oke, sebelum ditutup saya berpantun dulu ya Ibu. Saya stop set. Sesuai. Oke. Baik. Rusa liar badannya besar. Dikejar macan jalannya lurus. Sesuai. Ikut komunitas dengan serius. Mulus. Sesuai. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivi. Baik, Sama-sama Ibu. karena kita waktunya hanya sebentar, mungkin tidak akan bisa memuaskan semuanya gitu ya. Jadi kita sepakati waktunya sampai jam 9. Nanti boleh dibagi mungkin nomor HP Bu Vivi sama Bu Anizarita. Selanjutnya forum diskusi. Mungkin 2 atau 3 pertanyaan saja Ibu Fitria ya. Saya serahkan kepada Ibu Fitria. Tapi sebelumnya pantun dulu. Ikan asin sambal terasi enak rasanya, apalagi dimakan dengan nasi. Kepada yang terhormat Ibu Fitria dipersilakan memimpin jalannya diskusi. Baik, terima kasih Bu Jai selaku moderator. Satu yang telah memberikan kesempatan pada saya melanjutkan rangkaian acara berikutnya yaitu sesi diskusi. Namun sebelum itu izinkan saya menyapa para hadirin yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam wabarakatuh semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Provinsi Riau, selaku pembina komunitas guru, Bapak Kabid di lingkungan Dinas Provinsi Riau atau yang mewakili para narasumber, panitia, dan para Bapak Ibu peserta yang hadir sama-sama pada malam hari ini. Pada paparan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi, kita sudah melihat ternyata banyak fitur yang ada dalam PMM, dan PMM ini merupakan wadah untuk kita mengakses segala keperluan yang terkait dengan kurikulum Merdeka. Maka di sana kita bisa mengakses keperluan guru terutama seperti modul ajar, ATP, kemudian juga berbagi praktek baik, karya, dan banyak lagi yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan diri kita. Karena PMM di sini memang dapat tergerak, ya, seperti kita mengajar, belajar, kemudian bergerak, mengajar, kemudian menggerakkan seperti hasil karya. Kemudian ada lagi teknik fasilitasi ya. Banyak ternyata fasilitas yang bisa kita gunakan atau peran sebagai fasilitator. Nah, terkait dengan itu mungkin Bapak Ibu ada yang bisa kita berbagi praktek baik di sini, silakan. Namun sebelum itu silakan raise hand terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Bu Fitri ya, sepertinya tadi di kolom chat sudah ada yang bertanya dari Ibu apa tadi ya? Kolom chatnya Ibu. Boleh Ibu.
Ya, ini Ibu dari Sumarni, Ibu Sumarni sepertinya raise hand. Silakan Ibu Sumarni. Baik, Ibu Fitria, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya Bu Fitria kepada Ibu narasumber yang pertama, Bu Ani Zarika ya Bu ya. Tadi saya tertarik dengan paparan yang ada di PM. Saya melihat di situ ada fitur karya ya Bu ya. Dan juga ada yang NSPP, narasumber berbagi praktik baik. Yang ingin saya tanyakan Bu, saya sudah lulus sebagai NSPP gelombang ketiga, tapi bagaimana kita bisa melihat video yang kita kirimkan dan cerita praktek yang kita buat itu kan sudah lolos kurasi ya Bu ya, bisa tahu bahwa video yang kita kirimkan dan cerita praktek itu sudah dimuat di fitur yang ada di PMM. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita akan mengunggah video ataupun cerita praktek di karya kita di fitur unggah karya, apakah itu ada proses kurasi terlebih dahulu atau sudah otomatis, artinya setiap video yang kita unggah itu akan bisa tampil di PMM itu. Terima kasih, mungkin saja yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Sumarni menanyakan bagaimana supaya kita tahu bahwa bukti karya kita itu dimuat di PMM. Kemudian bagaimana kita mengunggah bukti karya, apakah terlebih dahulu kita ada kurasi terlebih dulu atau otomatis termuat dalam PMM. Begitu ya Bu Sumarni ya? Terima kasih. Betul, ya. Silakan Ibu. Ini langsung dijawab nih Ibu. Atau kita tunggu beberapa pertanyaan? Narasumber kita yang silakan, narasumber Ibu Vivi atau Ibu Narita ya. Oke Ibu, Boleh. terima kasih moderator. Ibu Vivi boleh. Baik, terima kasih Bu moderator dan terima kasih juga buat Ibu Sumarni atas pertanyaannya. Jadi untuk narasumber berbagi praktik baik itu bagaimana kita bisa melihat karya kita itu ada di ini ya, di PMM. Jadi kalau untuk bukti karya sebelum kita sebelum kita dinyatakan lulus sebagai narasumber berbagi praktik baik, itu kita sudah terlebih dahulu mengupload ke PMM ya Bu ya, di bukti karya. Benar Bu Sumarni? Ya Bu, waktu itu kita diminta menyerahkan kepada panitia, kemudian baru diseleksi udah lolos, terus setelah itu baru lagi ketika lolos kita mengunggahnya di PMM. Nah, ketika sudah diunggah itu bagaimana kita tahu bahwa memang yang gitu bahasa saya. Baik, kebetulan saya juga narasumber berbagi praktik baik di Angkatan 2. Jadi untuk kurasi kita kemarin itu kan kita bukan langsung di PMM ya Ibu. Kita itu di situs Sinar Baik ya. Jadi di Sinar Baik kita melacak apakah video kita lulus kurasi atau tidak. Jadi kalau saya tidak salah dulu saya di Angkatan 2 sebelum dimasukkan ke Sinar Baik ke YouTube itu dimasukkan ke PMM terlebih dahulu. Jadi kalau sudah di PMM nanti linknya baru dimasukkan ke Sinar Baik. Jadi di situ kita bisa melihat lulus tidaknya kurasi kita. Saya kemarin itu saya mengirim itu pada tanggal 25 Desember 2022 dan saya baru lulus itu di 2023. Jadi bisa dilihat, untuk melihat itu Ibu bisa ke ini ya, ke bukti karya di bagian karya saya. Di bagian karya saya, di situ bisa Ibu lihat, di situ ada bukti-bukti karya yang telah Ibu kirimkan. Jadi untuk bukti karya itu apakah diisi dulu baru dimuat? Kalau untuk bukti karya kita semua bisa mengupload di bukti karya tanpa menunggu harus dikurasi terlebih dahulu. Ibu ya, jadi kita bisa memuat. Dan sekarang juga sudah ada fitur untuk menghapus ini karya kita. Kalau dulu kan tidak ada nih,
karya yang sudah kita upload sudah bisa dihapus lagi, tapi sekarang sudah ada fiturnya. Insya Allah itu akan disampaikan oleh rekan kami di pertemuan berikutnya. Baik. Baik Ibu. Oke Bu Sumarni, masih ada yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih. Bu Fitri, boleh saya sedikit, ini kebetulan tadi saya lihat pertanyaan di chat Ya, tentang boleh. menanyakan sekaligus sekalian ya. Boleh. Kita kan tadi ada yang bertanya, Ibu Darti itu menanyakan bagaimana katanya dia mengisi data di sertifikat PMM di pelatihan mandirinya itu terdapat kesalahan pada gelarnya. Jadi Bapak Ibu, bagi yang telah mengisi sertifikat itu terjadi misalnya kita salah input data, sudah disubmit, silakan diklik di bagian profil di pada pengaduan ya, di pengaduan, di profil kita di pengaduan, di situ bisa Bapak Ibu laporkan apa kendala, apa yang terjadi. Kemarin di sekolah saya juga ada teman yang salah mengetikkan gelarnya. Harusnya SPDSD, beliau hanya mengetikkan SPD gitu. Jadi dibuat pengaduan di bagian profil. Jadi di situ kita bisa, kalau berhubungan dengan teknis, bisa kita lakukan di bagian pengaduan Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu Eni Zarita. Terima kasih bahwa ternyata ya kita mengunggah buku karya, kita bisa langsung bukti karya, langsung di-upload bukti karya. Kemudian jika terjadi kesalahan dalam sertifikat, kita bisa lihat di bagian profil dan pengaduan. Itu ya Ibu ya. Baik, ini ada satu lagi, barangkali ini pertanyaan kita waktu kita sampai jam 9. Mungkin barangkali satu peserta lagi, mungkin Ibu Nolilita. Silakan Ibu Nolilita. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Fitria. Izin Ibu narasumber, Ibu Eni Zarita ya, Ibu ya. Izin Bu mau bertanya. Nah, di PMM ini kan ada fitur baru ya, refleksi kompetensi. Nah, kalau refleksi kompetensi itu ada beberapa temuan yang levelnya itu ada sampai 5, malah ada yang 2. Nah, itu apa pengaruhnya ya Ibu Eni Zarita? Apakah ada pengaruhnya dengan gurunya atau seperti apa? Karena setelah Noli lihat juga di situ ada perlu peningkatan katanya seperti itu. Nah, itu bagaimana Bu Eni Zarita? Terima kasih Bu Moderator dan Ibu narasumber atas jawabannya. Baik Bapak Ibu, Bu Nolilita, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk fitur refleksi kompetensi itu kan kita bagi yang berstatus PNS kan harus mengisi. Itu terkadang ada di bagian pedagogik misalnya itu tidak mencapai level minimumnya itu ada di level 3, ternyata dia ada di level 2. Apakah itu berpengaruh? Sebetulnya berpengaruh tidaknya. Refleksi kompetensi ini gunanya itu untuk kita bisa mendapatkan prioritas pembelajaran yang relevan dengan kompetensi kita saat sekarang ini. Jadi misalnya kalau dia berada di bawah level, nanti akan direkomendasikan pembelajaran yang mana yang sesuai dengan untuk perbaikan kompetensi yang kurang gitu. Terus kalaukah ada ini seperti misalnya adakah sanksi atau apa gitu. Untuk saat ini sih tidak ada, kita hanya disuruh untuk merefleksikan diri kita sejauh mana kompetensi kita sebagai guru, baik di pedagogik, sosial, profesionalnya, dan satu lagi itu kepribadian. Nah, jadi di situ nanti kita bisa melihat, jawablah dengan jujur, sesuai dengan diri kita sendiri. Jadi nggak usah pengen terlihat terlihat bagus supaya tidak ada level yang bagus ya Bu Eni Zarita. Nah, pertanyaan satu aja Bu Ani, mohon Bu Moderator menggelitik di hati dulu adalah kenapa sih harus ASN aja, P3K dan sebagainya, atau guru-guru yang lainnya juga tidak diberi feature seperti itu. Seharusnya ada ya Bu ya. Seharusnya benar Bu, karena kawan-kawan nanya, ya udah buka, ya untuk ASN, nggak ada untuk kami. Ada satu sisi happy, ada satu sisi kecewa, kan gitu ya Bu. Ya.
apalagi rekan-rekan kita yang pembelajar sepanjang hayat ya, antusias juga ingin mengisi refleksi kompetensi, ingin mengetahui sejauh mana level kompetensi kita sebagai pendidik. Jadi untuk refleksi kompetensi ini baru yang ASN, ini kan baru baru pertama, jadi masih untuk yang ASN. Kalau tidak salah kemarin di grup komunitas bergema nasional juga itu mungkin akan segera mungkin untuk ada yang P3K ataupun untuk yang lainnya ya Bu. Iya, ini khusus guru saja ya Ibu ya. Benar. Silakan rekan saya Pak Rudi bisa menambahkan. Ya, terima kasih Bu Ani Zarita. Informasi ya Bapak Ibu, kawan-kawan semua, berkaitan dengan pertanyaan Bu Noli tadi, ini insya Allah bulan Januari Februari nanti, masih sedikit bocoran Bapak Ibu ya, itu akan ada fitur integrasi penghitungan angka kredit poin bagi guru ASN di MM. Nah, jadi makanya itu refleksi kompetensi guru itu baru bisa diakses oleh ASN dan P3K. Ya, jadi karena ada kaitannya nanti dengan integrasi penghitungan angka kredit. Nah, jadi nikmati dulu liburannya, nanti baru ketika di semester baru, wow gitu. Iya Bu ya. Karena sampai sekarang pun berarti kedepannya pemerintah ada memikirkan bagaimana supaya beban kerja guru ini dapat dihitung langsung lewat PMM. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, izin. Iya. Oh, jadi itu ya Ibu Noli. Ya saya juga pernah dengar itu akan diintegrasikan. Kemarin kan ada surat undangannya akan diluncurkan itu sudah selesai atau belum ya webinarnya? Atau tanggal 19 kalau nggak salah. Ya Pak Rudi ya. Saya lihat ada undangannya itu. Iya. Nggak ada sih bocoran apanya fitur menu-menunya, tapi itu masih versi beta, belum bisa kita sebarluaskan. Ya. Jadi ini Bapak Ibu diingatkan kembali bagi yang ASN, yuk diisi sebelum tanggal 31 Januari, mumpung ini sudah, ya kalau di Pelalawan sudah libur, mungkin di kabupaten lain masih ada yang masuk, nanti selama libur bisa dimanfaatkan waktunya untuk menyelesaikan refleksi kompetensinya, supaya kita tahu level kompetensi kita. Terima kasih Bu Ani Zarita, Pak Rudi atas jawabannya. Baik, terima kasih Bu Ani Zarita, Bapak Rudi Fadrin, Ibu Noli Lita ya. Ternyata refleksi itu tidak ada pengaruhnya ya Bu ya. Tetapi namun begitu tetap ini sebagai refleksi diri kita mau meningkatkan diri atau tidak. Dan ternyata ini gebrakan baru dari Dinas Provinsi ya, bahwa PMM itu nanti terintegrasi langsung, ada fitur integrasi perhitungan angka kredit. Baik, namun mungkin belum lengkap sebelum kita mendengarkan Ibu narasumber yang pertama ini, barangkali ada yang perlu disampaikan. Ibu Pipi. Baik Ibu, insya Allah sudah cukup, hanya tadi untuk refleksi kompetensi nanti akan ada rekomendasi belajar dari hasil refleksi kompetensi Bapak Ibu. Jadi nanti sesuai dengan levelnya nanti ada rekomendasi belajar mana yang perlu ditingkatkan. Begitu Ibu. Baik, terima kasih Ibu Vivi. Jadi nanti dari refleksi akan ada rekomendasi belajar seperti apa yang disampaikan Ibu Ani Zarita tadi ya. Demikian Bapak Ibu, karena waktu juga yang mengakhiri kita. Mohon maaf hanya 2 peserta yang bisa kita kasih kesempatan. Untuk berikutnya kami serahkan kepada moderator 1. Silakan Ibu Jai. Oke, terima kasih Ibu Fitria. Mungkin untuk penutup, kami minta 1 kalimat penutup dari Ibu narasumber. Yang pertama kepada Ibu Vivi, dipersilakan. Baik Ibu, Bapak Ibu guru hebat, tetap semangat,
dalam memajukan komunitas agar semakin meningkatkan kompetensi kita. Terakhir saya boleh berpantun lagi? Silahkan Ibu. Hari Minggu pergi ke pasar, berjalan Sesuai. kaki di tepi trotoar. Ayo bergabung di komunitas belajar agar mendapatkan manfaat yang besar. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Vivi. Selanjutnya kalimat penutup dari Ibu Ani Zarita, dipersilakan. Bu Jayati. Baik Bapak Ibu guru, sedikit penutupnya. Teruslah menjadi pembelajar sepanjang hayat dan jadikanlah PMM sebagai sahabat sejatimu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani Zarita. Baiklah, alhamdulillah acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Saya sebagai moderator dan semua yang di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan berkah semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pantun terakhir ya Ibu-Ibu. Lanjut. Beli buah untuk iman semua. Jangan lupa bahagia untuk kita semua. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, narasumber hebat. Terima kasih moderator hebat. Terima kasih semuanya. Terima kasih guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.